Iran meluncurkan gelombang ke-86 operasi Janji Sejati 4 yang berakhir menyebabkan ledakan beruntun terjadi di Israel. Rentetan serangan rudal Iran ini mengakibatkan pemadaman listrik total hingga dugaan bocornya bahan kimia berbahaya. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Maret, hal ini diumumkan dalam pernyataan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran pada 29 Maret 2026 malam waktu setempat. IRGC menargetkan kawasan industri Neot Hofav di selatan wilayah pendudukan menggunakan rudal balistik. Serangan itu dilakukan sebagai respons atas serangan Amerika Serikat Israel dan bagian dari kampanye terhadap industri yang terkait dengan Washington. IRGC menyebut serangan rudalnya memicu ledakan beruntun hingga menyebabkan pemadaman total di kawasan industri sekaligus didedikasikan bagi para atlet dan juara nasional. Komando Pertahanan Dalam Negeri Israel juga memperingatkan potensi kebocoran bahan kimia akibat serangan Iran tersebut. Tepat dengan media menyebut targetnya sangat sensitif dan situasinya sangat serius. Militer Iran kembali menunjukkan kekuatannya dengan menembak jatuh drone canggih Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Drone seharga ratusan miliar rupiah itu ditembak jatuh di kota Isfahan, Iran pada Selasa 31 Maret. Dilansir dari Press TV, pesawat tak berawak milik Amerika Serikat yang biasa dikenal dengan sang pencabut nyawa itu merupakan aset strategis bernilai tinggi. Drone MQ-9 Reaper dirancang untuk pengawasan jangka panjang dan serangan presisi. Berdasarkan pernyataan resmi Angkatan Bersenjata Iran, pencekatan terhadap MQ-9 Reaper merupakan bukti kesigapan penuh pasukan Iran dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Selain menembak jatuh drone MQ-9 Reaper, Iran juga menembak jatuh drone Lucas di Pulau Qeshm sekitar Teluk Persia. Penembakan jatuh drone Lucas di atas wilayah strategis dekat Selat Hormuz ini memberi pesan simbolis yang kuat, yakni Teheran mampu melumpuhkan senjata yang secara teknologi meniru ciptaan mereka sendiri. Sebab drone Lucas merupakan sistem tempur Amerika Serikat hasil rekayasa balik dari drone kamikaze Iran, yakni Shahed. Pesawat komando dari kendali tercanggih milik Amerika Serikat dihantam rudal dan drone Iran dalam pemboman di pangkalan udara Prince Sultan Arab Saudi. Pesawat ini mengalami kerusakan parah bersama 3 pesawat tanker lain milik Amerika Serikat di pangkalan tersebut. Wall Street Journal melaporkan bahwa pesawat yang dijuluki mata dan otak kendali perang Amerika Serikat ini dihantam rudal Iran pada Jumat 27 Maret silam. Serangan ini juga turut melukai setidaknya 10 pasukan Amerika Serikat di sana. Serangan Iran menghantam 3 pesawat tanker pengisian bahan bakar udara KC-135 dan pesawat E-3 Sentry Airborne Early Warning and Control. Dalam beberapa potret, tampak bagian ekor pesawat kendali ini tak lagi bisa terbang. Sejauh ini, CENTCOM enggan berkomentar mengenai insiden tersebut. Namun jika dilihat kerusakan pada pesawat ini membuatnya tak lagi bisa diperbaiki. 6 pesawat E-3 disiagakan di Prince Sultan Airbase sebelum insiden terjadi. Pesawat E-3 ini memiliki sejarah panjang dan membantu mengelola medan tempur dalam berbagai konflik besar. Pesawat E-3 terbang dengan kemampuan komando dan juga kendali, serta membawa misi intelijen, pengawasan, dan juga pengintaian. Dengan hancurnya pesawat E-3 ini, Amerika Serikat disebut makin terhambat untuk meningkatkan kekuatan angkatan udaranya. Boeing E-3 Sentry adalah pesawat peringatan dini dan kendali udara yang dikembangkan oleh Boeing. E-3 memiliki kubah radar berputar atau rotodom khas di atasnya. Hilangnya kendali E-3 juga membuat hadirnya celah serta potensi hilangnya peluang menargetkan pasukan Iran. Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper sempat menyatakan peluncuran rudal dan drone Iran telah turun lebih dari 90% sejak konflik dimulai, namun Iran tetap mampu meluncurkan rudalnya dan terus menyerang pangkalan serta target utama Amerika Serikat di seluruh kawasan. Ribuan pasukan lintas udara elit Angkatan Darat Amerika Serikat dilaporkan mulai tiba di kawasan Timur Tengah. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya penumpukan militer serta pertimbangan kebijakan lanjutan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mengutip laporan Reuters pada Senin 30 Maret 2026, 2 pejabat Amerika Serikat buka suara yang menyebut bahwa pengerahan pasukan tersebut merupakan bagian dari opsi strategis yang tengah disiapkan Washington terkait konflik dengan Iran. Sebelumnya, pada 18 Maret, pemerintah AS dilaporkan telah mempertimbangkan pengiriman tambahan ribuan personel militer ke kawasan tersebut. Rencana itu membuka kemungkinan lebih luas, termasuk opsi pengerahan pasukan langsung di wilayah Iran.
Pasukan yang dikerahkan berasal dari Divisi Lintas Udara ke-82. Kehadiran mereka menambah kekuatan militer Amerika Serikat yang sebelumnya telah diperkuat oleh ribuan personel Angkatan Laut, Marinir, serta pasukan operasi khusus. Pada akhir pekan lalu, sekitar 2.500 marinir juga dilaporkan telah tiba di kawasan Timur Tengah untuk mendukung operasi yang tengah dipersiapkan. Meski demikian, para pejabat yang enggan disebutkan namanya tidak merinci lokasi pasti penempatan pasukan tersebut. Namun, pengarahan ini disebut sebagai langkah yang telah diperkirakan sebelumnya, bahkan hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk mengirim pasukan ke wilayah Iran. Namun pengarahan tersebut dinilai bertujuan tentunya membangun kapasitas untuk kemungkinan operasi militer di masa mendatang.